Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan anggota kami, dimulai dari saya Rifki Maulana dengan NIM A7102374. Saya Yusuf Fakih Syamaidar dengan NIM A710230075. Saya Aldiansa dengan NIM A710230077. Saya Marcel Indra dengan NIM A7102348. Saya Amlan Kautsar NIM A710230083. Baik, dimulai dari pengertian selection sort. Apa itu selection sort? Selection sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dari daftar, kemudian menukarnya dengan elemen pertama. Proses ini diulangi untuk elemen kedua, terkecil, dan seterusnya hingga seluruh daftar terurut. Proses ini mirip dengan cara manusia mengurutkan kartu dengan memilih kartu terkecil terlebih dahulu. Proses ini berlanjut sampai semua kartu terurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Langkah-langkah dari algoritma selection sort. Langkah pertama yaitu mulai dari indeks pertama, cari elemen terkecil dalam array. Kemudian langkah kedua, tukar elemen terkecil tersebut dengan elemen pada indeks pertama. Langkah ketiga, lanjutkan langkah 1 dan 2 untuk indeks berikutnya, yaitu mulai dari indeks kedua, lalu ketiga, dan seterusnya sampai seluruh array terurut. Kapan berhentinya algoritma selection sort? Algoritma selection sort berhenti ketika seluruh array telah diurutkan, yaitu setiap elemen berada pada posisi yang tepat sesuai dengan urutan yang diinginkan. Proses ini terjadi setelah perulangan luar. Selesai menelusuri seluruh array dan menempatkan elemen terkecil pada posisi yang benar pada setiap iterasi. Ketika iterasi terakhir selesai, array dianggap sudah berurut dan algoritma berhenti. Di sini kita memiliki data sebagai berikut, yaitu angka 4, 7, 1, 2, 9, dan 5 untuk kita selection sort. Untuk langkah yang pertama, kita akan membandingkan indeks pertama yaitu angka 4 dengan indeks kedua yaitu angka 7. Apakah angka 7 itu lebih kecil daripada angka 4? Kemudian jika tidak, angka 4 akan kita bandingkan dengan indeks ketiga yaitu angka 1. Dan di sini angka 1 nilainya lebih kecil daripada angka 4. Jadi di sini kita akan membandingkan angka 1 dengan indeks berikutnya yaitu indeks keempat yaitu angka 2. Jika angka 2 nilai lebih kecil daripada angka 1, maka dilanjutkan lagi. Di sini angka 2 tidak lebih kecil daripada angka 1, jadi kita bandingkan kembali dengan angka 9. Angka 1 dengan angka 9 lebih kecil dari angka 1. Jadi akan diteruskan lagi ke indeks ke-6 yaitu angka 5. Angka 1 dengan angka 5 itu lebih kecil angka 1, jadi tidak berubah. Dan di sini angka terkecil yaitu angka 1 kita akan pindah dengan angka 4. Di sini indeks pertama yaitu angka 1 sudah kita temukan. Kemudian lanjut ke indeks kedua yaitu angka 7. Untuk indeks kedua akan kita bandingkan dengan indeks ketiga itu angka 4. Di sini angka 4 lebih kecil daripada angka 7. Maka angka 4 kita akan bandingkan dengan indeks berikutnya yaitu angka 2. Di sini angka 2 juga lebih kecil daripada angka 4. Maka seterusnya angka 2 akan dibandingkan dengan angka 9. Karena di sini angka 9 tidak lebih kecil dari angka 2, maka akan diteruskan dibandingkan dengan angka 5. Di angka 2, angka 5 tidak lebih kecil daripada angka 2. Jadi di sini angka terkecil yaitu angka 2. Jadi di sini angka 2 akan kita pindah jadi indeks kedua menggantikan angka 7.
Selanjutnya untuk indeks ketiga yaitu angka 4 di sini kita akan bandingkan dengan indeks keempat yaitu angka 7. Di sini angka 7 tidak lebih kecil daripada angka 4, jadi kita akan teruskan membandingkan angka 4 dengan angka 9. Angka 4 dibandingkan angka 9, angka 9 lebih besar daripada angka 4. Kita akan teruskan, kemudian kita membandingkan angka 4 dengan angka 5. Di sini angka 5 lebih besar, jadi angka 4 tetap di sini sebagai indeks ketiga. Lanjut untuk indeks keempat yaitu angka 7. Yang pertama kita bandingkan dengan indeks setelahnya yaitu angka 9. Di sini angka 9 lebih besar daripada angka 7. Jadi kita teruskan untuk membandingkan angka 7 dengan angka 5. Di sini karena angka 5 lebih kecil daripada angka 7, maka kita akan pindah angka 5 sebagai indeks ke-4 menggantikan angka 7. Selanjutnya untuk indeks ke-5 yaitu angka 9. Di sini kita akan bandingkan dengan indeks seterusnya juga yaitu angka 7. Di sini angka 7 lebih kecil daripada angka 9. Jadi kita langsung pindah saja. Untuk indeks terakhir yaitu angka 9, karena sudah tidak ada angka pembanding yang akan dibandingkan lagi, maka secara ini data ini sudah terurut. Fase paling cepat dan paling lambat. Ya, ada fase di mana selection sort bisa menjadi lebih cepat atau lebih lambat saat bergantung pada karakteristik data yang diurutkan. Yang pertama, lebih cepat. Jika data yang diurutkan sudah hampir terurut, selection sort masih akan membandingkan setiap elemen dengan elemen lainnya. Tetapi jumlah pertukaran akan menjadi lebih sedikit. Dalam kasus ini, selection sort bisa menjadi lebih cepat daripada ketika data benar-benar acak. Yang kedua, paling lambat. Selection sort selalu memiliki kompleksitas waktu O(n) kuadrat 2, yang berarti waktu eksekusi akan meningkatkan secara kuadrat dengan peningkatan jumlah elemen yang diurutkan. Oleh karena itu, untuk data dan jumlah elemen yang besar atau terbalik terurut, selection sort akan menjadi sangat lambat karena harus menggunakan banyak pertukaran. Dengan demikian, mungkin ada situasi di mana selection sort bisa lebih cepat daripada yang diharapkan. Algoritma ini umumnya tidak efisien untuk data yang besar atau acak. Berikut adalah analisis baris per baris dari kode beserta outputnya. 1. Mendefinisikan fungsi selection sort yang akan menerima sebuah array sebagai input dan mengurutkannya menggunakan algoritma selection sort. Baris kedua, mendapatkan panjang array n. Baris ketiga, iterasi melalui seluruh array menggunakan log for yang berjalan dari 0 hingga n-1. Baris keempat, menginisialisasi min indeks sebagai indeks saat ini dimulai dari i. Baris kelima, iterasi kedua melalui bagian array yang belum diurutkan dimulai dari i+1 hingga akhir array. Baris keenam, memeriksa apakah nilai pada indeks j lebih kecil dari nilai pada min indeks. Baris ketujuh, jika nilai pada ARR j lebih kecil daripada ARR min indeks, maka min indeks diperbarui menjadi J. Baris ke-8, setelah selesai mencari elemen terkecil dalam bagian array yang belum diurutkan, dilakukan pertukaran elemen terkecil dengan elemen pada indeks i. Baris ke-9, log dalam. Selesai, kembali ke langkah ketiga dan ulangi proses untuk elemen selanjutnya. Baris ke-11, mendefinisikan array awal
yang akan diurutkan. Baris ke-12 memanggil fungsi selection sort untuk mengurutkan array yang diberikan. Baris ketiga mencetak hasil array yang telah diurutkan. Habis itu output dihasilkan sorted array 1, 2, 4, 5, 7, 9. Output tersebut adalah array yang telah diurutkan menggunakan algoritma selection sort. Array awal 4, 7, 1, 2, 9, 5 telah diubah menjadi 1, 2, 4, 5, 7, 9 setelah proses pengurutan selesai. Terima kasih.